Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang function. Nah, pada video saya sebelumnya maupun pada pengalaman Anda belajar basis data, Anda pasti sudah mengenal atau menggunakan function. Contohnya seperti apa nih? Sum, min, max, count, average. Itu adalah group function. Lalu ada single row function seperti substring, tochar, length, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah function-function yang pernah Anda gunakan pada SQL pada saat Anda belajar basis data. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat function versi kita sendiri. Nah, seperti yang Anda ketahui, function adalah sebuah program pada basis data ya, yang bisa Anda panggil melalui SQL, dan program ini menghasilkan nilai tertentu. Program ini menghasilkan sebuah nilai tertentu. Contoh, ketika Anda menggunakan substring, Anda mendapatkan potongan dari sebuah tulisan. Ketika Anda menggunakan sum, Anda mendapatkan jumlah total dari data. Ketika Anda menggunakan max, Anda mendapatkan nilai terbesar dari data. Ya, jadi sebuah function pasti menghasilkan sebuah nilai. Nah, tentu saja function yang kita buat ini nantinya juga harus menghasilkan sebuah nilai. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua macam function. Yang pertama, function tanpa parameter. Yang kedua adalah function dengan parameter. Parameter itu apa? Nah, nanti saya akan sambil berjalan, sambil Anda melihat contoh, Anda akan memahami apa itu parameter. Nah, sekarang saya mau membuat dulu sebuah function sederhana yang tidak memiliki parameter. Di sini saya mau mengambil jumlah karyawan pada bagian. Bukan pada bagian, pada perusahaan. Nah, Anda mungkin sudah mengenal, kalau di user HR, database Oracle yang selalu saya pakai ini, ada tabel employees. Kalau kita ingin mengambil jumlah karyawannya, kita menggunakan count. Nah, di sini saya akan membuat sebuah function, agar apa? Agar pengguna tidak perlu repot-repot menggunakan count, tetap bisa mengambil jumlah karyawannya. Ya, jadi user tidak perlu memasukkan perintah count, tapi tetap bisa mengambil jumlah karyawannya. Nah, seperti apa caranya? Begini. Ketika membuat function, kita mengawali dengan create or replace, karena function ini adalah sebuah objek database, mirip dengan tabel. Lalu, function. Berikutnya kita berikan nama FC, misal ya, ini contoh saja jumlah karyawan, FC JML KRI. Nah, karena sebuah function pasti mengembalikan nilai, kita perlu menuliskan tipe data apa yang dikembalikan oleh function tersebut. Ya, karena sebuah function pasti mengembalikan nilai, pasti menghasilkan sebuah nilai, maka kita perlu menuliskan tipe data apa yang dihasilkan oleh function tersebut. Return, contoh saya pakai integer. Is, nah, pertama-tama saya buat dulu sebuah variabel var jumlah gini ya. Tipenya juga integer. Nah, saya punya sebuah variabel var jumlah tipenya integer. Nah, seperti yang Anda lihat, di sini tidak ada blok deklarnya, tidak ada bagian deklarnya. Karena kalau Anda membuat sebuah function, Anda tidak perlu menuliskan declare, tidak perlu. Cukup seperti habis setelah is, langsung ke variabelnya apa saja. Lalu masuk ke begin.
Nah, agar tidak lupa ya, setelah Anda menuliskan begin dan end seperti ini, jangan lupa menuliskan dulu return. Nah, return. Return ini adalah perintah wajib di dalamnya function. Fungsinya untuk apa return ini? Fungsinya adalah mengeluarkan nilai dari dalam functionnya. Jadi nilai yang kita hasilkan di dalamnya function dikeluarkan. Nah, returnnya apa lalu di sini? Nah, saya punya sebuah variabel sudahan, var jumlah. Nah, var jumlah ini rencana saya akan saya gunakan untuk apa? Untuk menampung jumlah karyawannya. Maka saya bisa return var jumlah seperti ini. Jadi, setelah Anda membuat ini create replace function ya, returnnya juga sudah, tipe datanya sudah ditentukan, variabelnya juga sudah, begin, end. Nah, setelah Anda ngetikkan end, jangan lupa return dulu. Ini salah satu tips biar tidak lupa. Nah, lalu bagaimana berikutnya? Kita masukkan prosesnya apa? Nah, di sini saya mau mengambil jumlah karyawan. Sederhana, select count employee ID. Nah, jangan lupa ya, kalau ingin memasukkan sebuah hasil select ke dalamnya variabel, kita menggunakan into var jml. Setelah into barulah from employees. Seperti ini. Nah, coba saya eksekusi. Ini n-nya lupa titik koma ya. N seperti ini. Coba saya eksekusi sekarang. Maaf, ini output window-nya masih keluar. Nah, ini dia hasilnya ya. Kalau Anda ini bisa saya close ya. Kalau Anda eksekusi, ini hasilnya. Oke. Ini sudah bisa digunakan. Sekarang coba saya eksekusi, saya pakai sekarang functionnya. Kalau sudah dibuat seperti ini, function itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita harus memakai dulu functionnya, baru bisa mengeluarkan hasil dari function. Nah, bagaimana cara memakainya? Cara pakai. 1. Select fc jml kry from dual. Nah, ini cara pakai yang pertama. Saya gabungkan functionnya ini pada sebuah perintah select. Sama seperti ketika Anda menggunakan substring, menggunakan max, menggunakan count, Anda menggunakan function-function ini di dalamnya select. Maka function yang kita buat pun bisa kita gabungkan dalam perintah select. Hasilnya pun keluar. Nah, bagaimana kalau functionnya mau kita gunakan dalam pemrograman? Nah, sederhana. Kita juga bisa pakai. Cara pakai 2. Oh, maaf ya, ini saya kasih keterangan saja. Contoh. Karena ini bukan cara pakai yang harus. Bukan. Ini contohnya saja. Declare. Jumlah karyawan. Number 3. Misalnya seperti ini. Maaf, begin. Maaf ya, set itu bahasa SQL di database lain maksudnya. Oke. Jumlah karyawan titik 2 sama dengan jumlah karyawan variabel JML kary ini kita isi dengan hasil dari fungsinya fc jml kry. Lalu kita coba cetaknya bagaimana cara nyetaknya? dbms output titik put underscore line jml kary. Coba kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Ini maaf ya, 107-nya ada 2 karena ini hasil percobaan pertama saya tadi. Hasilnya yang benar yang ini. Coba saya clear. Nah, sekarang saya eksekusi ulang biar kelihatan hasilnya. Nah, ini
Anda bisa lihat, hasilnya 107 keluar. Ya, ini adalah contoh sederhana untuk function tanpa parameter. Sekaligus juga contoh bagaimana menggunakan function tersebut. Proses di dalamnya function itu tidak hanya sesimpel ini. Anda bisa membuatnya sekompleks mungkin, tergantung kebutuhan Anda. Nah, lalu bagaimana kalau saya ingin fungsinya ini lebih fleksibel? Contoh nih, ketika Anda menggunakan substring, Anda tidak hanya menghasilkan huruf A saja, Anda tidak hanya menghasilkan huruf B saja. Anda bisa menghasilkan hasil sesuai dengan nilai yang dimasukkan ke dalam substringnya. Ketika Anda menggunakan length, Anda mendapatkan hasilnya pun juga tidak monoton, 10, 20, tidak seperti itu. Anda bisa mendapatkan hasil sesuai dengan nilai yang dimasukkan pada length-nya. Nah, itu akan membuat fungsinya menjadi fleksibel. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat seperti itu, membuat fungsinya lebih fleksibel? Nah, disitulah guna dari parameter. Saya masuk ke contoh kedua saya. Function dengan parameter. Nah, di sini saya akan membuat function yang mirip, yaitu mengambil jumlah karyawan pada bagian tertentu. Nah, function, untuk mengambil jumlah karyawan pada bagian tertentu. Di sini kita akan buat. Nah, saya buat dulu create, tetap ya, create or replace, diawali create or replace function. Ya. Lalu di sini saya kasih nama berbeda, FC jumlah karyawan, saya tambahkan dep. Jadi kelihatan bedanya. Yang tadi hanya jumlah karyawan saja, JML Karye. Ya. Yang ini sudah ada depth-nya. Nah, di sini saya buat function ini bisa menerima nilai dari luar. Nilai apa? Yaitu nilai depth ID atau departemen ID. In number. Jadi ketika function ini dijalankan, dia bisa menerima nilai berupa departemen ID. Ya, tipe datanya apa? Departemen ID-nya. Tipe datanya adalah number. Return integer sama ya, saya buat agak mirip. Is sama jumlah karyawan. Saya buat seperti ini, jumlah karyawan integer. Begin n. Nah, n-nya sudah keluar kan? Jangan lupa return jumlah karyawan. Nah, tips kedua ketika membuat function ya, Anda buatlah variabel yang mau Anda keluarkan hasilnya. Maaf, saya ralat, saya ganti kata-katanya. Anda buatlah variabel dulu untuk menampung hasil function Anda. Anda buatlah variabel dulu untuk menampung hasil function Anda. Nah, kalau sudah membuat hasil function, jangan lupa begin n, lalu return-nya. Variabelnya disebutkan. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, ya kalau Anda perlu variabel lain, ya tambahkan saja di sini. Misal, ID bagian, number 3, seperti ini. Misal, atau tambahkan variabel-variabel lain, terserah, bisa. Nah, selanjutkan lagi. Setelah saya punya variabel untuk menampung hasil dari fungsinya, saya masuk ke prosesnya. Select count employee ID from employees where department ID sama dengan depth ID. Nah, oh ya, saya minta maaf, intunya belum. Into jumlah karyawan, jumlah KRI. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa
where parameter yang saya buat ini, dep ID ini ya, saya masukkan ke dalam query-nya ini. Untuk apa? Membantu mencari departemen apa yang mau saya ambil jumlah karyawannya. Where departemen ID sama dengan dep ID. Ini adalah parameter ini. Nah, sekarang saya coba jalankan. Oke, ini sepertinya itu masih nyantol yang tadi, saya jalankan saja ulang. Saya blok dulu, saya jalankan. Nah, ini ya sudah bisa dieksekusi. Oke, sekarang saya coba jalankan ini, gunakan. Contoh cara pakai 1. Nah, sebenarnya cara makainya sama. Select, FC, JML, KRY, dep. Nah, tapi kalau sebuah function sudah memiliki parameter, ini parameter ya, ini parameter. Sudah memiliki parameter, maka parameternya harus diisi. Ya, ketika sebuah function sudah dibuat memiliki parameter, maka pada saat menggunakan function, parameternya harus diisi. Contoh, saya masukkan 20 seperti ini. From dual. Saya jalankan. Nah, ini hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2. Apakah benar hasil ini? Kita uji coba. Caranya ya kembali ke cara pertama. Select count. Ini ya, saya coba jalankan seperti ini. Departemen ID sama dengan 20. Kita coba, hasilnya sama apa enggak? Ups, maaf. Intunya tidak perlu ya, karena kita masuk ke SQL biasa, bukan PLSQL. Nah, Anda lihat hasil count employee ID-nya 2. Hasil function yang pertama pun, yang ini, FC JML KRY dep, setelah diisi 20, hasilnya juga 2. Berarti sudah valid. Ya, berarti sudah valid. Cara pakai kedua, ya juga sama. Anda juga bisa memasukkan function yang dengan parameter gini ke pemrograman. Contoh cara pakai 2. Declare V JML V jumlah gini aja ya. Integer. Saya kasih nilai awal 0. Begin VJML sama dengan FC jumlah KRY dep. Saya ganti ke 40 misal. From, maaf, tidak perlu from. Cukup seperti ini aja. Lalu saya coba dbms output put underscore line V jumlah. N. Kita jalankan. Ups, sepertinya saya ada masalah sedikit, minta maaf, ini lupa titik koma. Titik 2 kok titik koma. Titik 2. Nah, Anda lihat hasilnya cuma 1, ini yang bawah ini. Kalau yang 107 ini hasil dari function yang pertama. Coba saya clear aja dulu. Saya jalankan lagi. Hasilnya cuma 1 saja. Loh, benarkah hasilnya cuma 1? Kita uji coba. Select bintang from employees where department ID sama dengan 40. Loh, benar. Cuma 1 orang ternyata. Jadi hasilnya pun juga sudah sesuai. Nah, ini adalah contoh sederhana dari function. Bisa dibuat kompleks? Bisa. Ya, bisa, tapi maaf tidak saya tunjukkan di video ini. Karena kenapa? Videonya akan semakin panjang dan mungkin Anda akan semakin bosan. Oke. Jadi, function ini ada 2 macam ya. Ada function dengan parameter, ada function tanpa parameter. Contoh pertama adalah function tanpa parameter, contoh kedua adalah function dengan parameter. Cara kerjanya sama, tapi perbedaannya adalah function dengan parameter akan menghasilkan hasil yang lebih fleksibel karena dia bisa menerima nilai.
Nah, ini nilai 20, nilai 40 ini masuk ke dalamnya dep ID dan dep ID-nya digunakan. Ya. Lalu, selain lebih fleksibel, kalau sebuah function sudah memiliki parameter, ya pada saat menggunakan jangan lupa mengisi parameternya. Kalau sebuah function, contoh function seperti ini ya, saya coba contohkan saja. Kalau saya coba menggunakan nih function ini, tapi parameternya saya kosongi. Saya tidak mengisi seperti ini. Nah, ketika saya jalankan, hasilnya pasti error. Ya. Jadi sebuah function ketika sudah memiliki parameter, ya isilah parameternya. Sama seperti Anda ketika menggunakan substring. Nah, kalau substring tidak diisi tulisannya, ya pasti juga error. Nah, itu ya, jadi ada perbedaan pada sisi kegunaannya yang berparameter itu pasti lebih fleksibel karena dia bisa menerima dari luar. Kalau yang tidak ada parameternya, nilainya biasanya akan mati atau kaku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah kalau function tanpa parameter, ya enak, Anda tidak perlu mengisi parameter. Tapi kalau sudah ada parameternya, jangan lupa diisi. Seperti contoh kedua ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.